kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Wow, bayangkan betapa merindingnya kita jika melihat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan full bernuansa merah putih. Pasalnya 60.000 lebih tiket laga Indonesia versus Arab Saudi pada Selasa 19 November sudah ludes terjual. Laga yang digelar kurang dari seminggu sebelum pilkada serentak ini jadi kesempatan besar bagi pasukan Sinteyong untuk meraih poin penuh. Menghadapi pasukan Green Falcons dengan pelatih barunya Hervé Renard tentu bukan hal mudah. Namun dengan kondisi lawan yang sedang kurang stabil, harusnya Kevin Dix dan kolega bisa memanfaatkannya. Lantas dengan cara apa Indonesia bisa melakukannya? Sebelum membahasnya, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan sajian konten menarik dan berbobot dari Starting Eleven Story. Kedua tim pernah bertemu sebanyak 14 kali sejak tahun 1983. Namun dari total pertemuan tersebut, Timnas Garuda belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Arab Saudi menang 11 kali dan 3 kali laga berakhir seri. Dari catatan pertemuan tersebut, Green Falcons telah membobol 38 gol ke gawang Indonesia. Sedangkan Timnas Indonesia baru bisa membobol gawang Arab Saudi sebanyak 6 kali saja. Dan menariknya lagi, Indonesia belum bisa menjaringkan lebih dari 1 gol dalam 1 laga ketika berjumpa Arab Saudi. Selain catatan pertemuan tim, catatan pertemuan antar pelatih juga tak menguntungkan bagi Indonesia. Hervé Renard rupanya pernah memberikan pil pahit bagi pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Pil pahit itu terjadi di tahun 2017 ketika laga persahabatan antara Maroko versus Korea Selatan yang digelar di Swiss. STY yang saat itu menukangi Taeguk Warriors harus takluk oleh Singa Atlas besutan Hervé Renard dengan skor 3-1. Meski dari segi catatan kurang menjanjikan, bukan berarti Timnas Garuda harus menyerah sebelum berperang. Timnas Indonesia asuhan STY bagaimanapun di pertemuan terakhir di kandang Arab Saudi sudah mampu memperlihatkan perlawanan yang menjanjikan. Apalagi kondisi tim Arab Saudi yang kini sedang tidak baik-baik saja. Hadirnya kembali sang juru taktik yang sempat mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 tak serta-merta jadi jaminan mereka OTW raih 3 poin dari Indonesia. Meski sudah hatam pelatih Arab Saudi, namun Renard punya warisan pemain yang baru saja kena mental karena performanya terpuruk di bawah Roberto Mancini. Adaptasi ulang otomatis jadi PR besar yang harus dilakukan pelatih berambut pirang tersebut. Hal serupa sebenarnya juga dialami oleh Indonesia di bawah STY. Meski tak ganti pelatih, Indonesia masih meraih hasil kurang meyakinkan setelah kalah atas Cina. Evaluasi dan teguran keras telah dilakukan PSSI kepada STY dan tim, seperti halnya soal pemilihan taktik dan pemain, serta daya juang tim. Secara motivasi, baik Arab Saudi maupun Indonesia kondisinya sama-sama menjadikan laga ini untuk meraih poin penuh demi meraih target lolos ke babak berikutnya. Untuk meraih poin, kedua tim harus saling memetakan kekuatan serta kelemahannya masing-masing. Arab Saudi misalnya, mereka akan mengandalkan taktik dan motivasi dari Hervé Renard. 27 pemain sudah dipanggil oleh mantan pelatih Zambia tersebut. Suntikan motivasi dari orang yang sudah paham seluk-beluk pemain Arab Saudi membuat skuad ini akan jauh lebih berbahaya daripada di zaman Mancini. Lalu secara taktik ia juga berbeda dengan Mancini yang lebih bertahan. Renard ini punya pendekatan yang justru lebih menyerang dengan skema 4-2-3-1, 4-3-3, atau 4-1-4-1. Segi kolektivitas tim serta kedisiplinan pemain juga menjadi keunggulan yang dipunyai Renard saat membesut Arab Saudi. Namun, keunggulan tersebut sayangnya tak didukung dengan materi pemain yang ada.
Tim Elang Hijau telah kehilangan 3 pemain pilar yang dicoret karena cedera. Salah satunya adalah bintang mereka, Salem Aldosari. Kehilangan pemain Al Hilal yang telah mencetak 22 gol bagi timnas Arab Saudi ini tentu menjadi titik lemah yang harus dimanfaatkan Indonesia. Selain tanpa pemain andalannya, kelemahan lain Arab Saudi juga telah dibeberkan oleh media lokal mereka sendiri, Al Watan. Menurut media tersebut, Arab Saudi punya segudang PR, diantaranya adalah segi ofensifnya yang kurang agresif. Lalu kelemahan berikutnya adalah dari segi mengantisipasi umpan silang dan bola mati, seperti gol yang terjadi saat melawan Cina dan Jepang. Lalu juga kohesivitas antar lini yang membuat mereka mudah kehilangan bola. Bocoran kelemahan Arab Saudi itulah yang seharusnya sudah ada di buku catatan STY. STY harus memanfaatkannya dengan beberapa kelebihan yang dipunyai skuadnya. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut harus pede dengan materi dan taktiknya. Jangan lagi mengulangi kesalahan dengan coba-coba pemain dan formasi. Lini pertahanan juga tetap harus menjadi fokus. Kehadiran KDB alias Kevin Dix Bakar Besi menjadi amunisi tambahan yang bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Bang Dix juga bisa diharapkan untuk mengeluarkan kemampuan menyerangnya seperti di Copenhagen untuk membantu serangan jika deadlock terjadi. Lini serang timnas juga harus lebih efektif, jangan seperti di pertemuan pertama di Jeddah. Dari total 8 tendangan, namun hanya 2 yang mengarah ke kiper Al-Owais. Sisanya melenceng entah kemana. Pola serangan balik seperti proses terciptanya gol di Jeddah harus kembali diasah. Rafael Strike maupun Ragnar Oratmangun harus lebih gesit dan tajam lagi kalau dapat peluang melalui skema ini. Lalu dari segi variasi serangan, tuah Eliano Renders diharapkan publik tanah air mampu memberikan warna berbeda bagi permainan timnas Garuda. Meski sudah punya segudang cara untuk bisa menghukum Arab Saudi, STY juga harus mewaspadai peran individu pemain Green Falcons. Setidaknya ada 3 pemain Arab Saudi yang perlu diwaspadai. Mereka adalah Mohamed Al-Kahtani, Ali Al-Bulayi, dan Salman Al-Faraj. Al-Kahtani adalah pemain sayap Al Hilal yang dipanggil Renard menggantikan Salem Aldosari. Sayap cepat ini akan jadi andalan Renard mengobrak-abrik sisi sayap timnas Garuda. Sementara itu, Al-Bulayi sebagai bek yang pandai pancing emosi juga harus tetap diwaspadai. Jaga-jaga kalau ia buat ulah di GBK nanti. Satu lagi pemain yang harus diwaspadai adalah Salman Al-Faraj, pemain kawakan 35 tahun yang ditepikan di zaman Mancini. Gelandang serang dari klub Neom pengoleksi 8 gol bagi Green Falcons ini, pergerakan serta tendangan jarak jauhnya berbahaya apabila diabaikan. Sebaliknya, bagi Arab Saudi meski sudah punya cara dan senjata mematikan untuk melumpuhkan pasukan STY, mereka juga jangan anggap sepele potensi kejutan dari individu pemain Indonesia. Seperti halnya Wak Haji Ragnar yang berkali-kali membuat panik lini belakang mereka ketika di Jeddah. Lalu juga ada El Klemer, Rafael Strike yang terbukti berbahaya saat melawan Bahrain. Yang jelas, Indonesia punya potensi kejutan untuk bisa menghukum Arab Saudi. Apalagi timnas Garuda kini akan bermain di publik sendiri yang akan dipenuhi fans fanatiknya di GBK. Hati-hati saja kau Bang Arab. Australia saja keringat dingin main di stadion ini. Poin penuh bisa kali. Optimis. Ayo Garudaku.